Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTK. Baiklah, seperti biasa kita akan membahas mengenai episode utama yang kegiatan tadi. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-19 yang berjudul Para Pejuang di Bulan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang episode kali ini, seperti biasanya gua membahasnya di tempat kamarku ya, karena ada video sebelumnya sempat pergi keluar pulau, jadi mana ada hal yang harus kuselesaikan terlebih dahulu, dan padanya dengan aktivitas seperti biasanya kita akan kembali pada pembahasan kali ini di kamar. Jadi untuk episode 19 ini berlanjut dari episode sebelumnya ya, dimana si Decker ini masih terperangkap di dalam dimensi Yapo. Tetapi secara gampang si Decker pun langsung mudah dengan menggunakan kosennya untuk menghancurkan dinding dimensi Yapo tersebut agar bisa keluar dari tempat itu. Namun hal yang lebih mengejutkan untuk si Decker adalah bahwa dia berada di luar bumi, ya, dimana bumi masih diselimuti oleh Spear Barrier. Waduh, ini sangat sulit banget untuk Decker, ya, dimana dia tidak memiliki kekuatan untuk menembus Spear Barrier tersebut agar bisa masuk ke dalam untuk kembali ke wujud biasanya. Namun sebelum dia memikir sampai situ, dia sempat ditangkap oleh para Spear yang pada akhirnya diselamatkan oleh Trigger yang secara kebetulan berpatroli di tempat itu. Dan berdasarkan si Trigger ataupun Kengo menyampaikan bahwa dirinya itu sedang berpatroli di bulan, ya, dimana ada sebagian Spear yang menginap di tempat tersebut, yang dimana ada beberapa tempat yang tidak berpenghuni menjadikan sarangnya para Spear. Dan kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa Easter egg yang bisa kita dapatkan pada scan yang satu ini, yang dimana mengenai bangunan yang satu ini yang merupakan markas Super Guts di serialnya Ultraman Dyna. Dan tidak lupa Love Corp kalau tidak salah ya, yang merupakan unit robot terkecil yang paling lucu yang muncul di episode 32 di serial Ultraman Dyna. Ya, referensi lebih banyak Ultraman Dyna ya daripada Easter egg yang lainnya. Kalau kita lihat Kinjo dan beberapa robot lainnya yang ada di tempat tersebut, ya, menjadikan robot rongsokan yang tidak terpakai. Intinya tempat tersebut merupakan tempat TPU yang sempat dijalankan oleh perusahaan Shizuma yang sempat dipegang oleh Pak Mitsukuni. Namun padahalnya gue gak tahu ini teoriku benar adanya atau tidak. Mungkin karena ada sedikit kesalahan sistem atau segala hal macam yang membuat bangunan tersebut itu jadi tidak berpenghuni lagi, karena ada sedikit kebangkutan kan atau segala hal macam untuk scan yang satu ini dalam pembahasan. Yap, kalau teman-teman semuanya kalau misalnya memiliki pendapat yang lain mengenai scan yang satu ini, silahkan kalian komen di bawah. Jadi berlanjut untuk si Kanata yang sangat tertolong berkat bantuannya si Kengo. Ya, karena untuk sementara waktu si Kanata ini terpaksa berada di bulan terlebih dahulu untuk mencari suatu hal macam, dan juga membantu Kengo untuk mencari sarang Spear yang ada di tempat itu. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Yapo yang lagi-lagi muncul di hadapan si Kanata dan juga Kengo. Dan ternyata dia benar-benar benci banget sama cahaya Ultraman ya. Sampai-sampai dia pun mengatakan beberapa robot security atau android gitu untuk mengalahkan Kanata dan juga Kengo. Mereka berdua pun sampai terpisah sampai Kengo yang berhasil meloloskan diri, yang padahalnya ditangkap juga oleh para Spear. Sedangkan untuk si Kanata sendiri masih selamat dari pengejaran, yang pada akhirnya dia diperlihatkan oleh
alat tersebut yang merupakan alat hologram agar si Kanata bisa dipertemukan orang tuanya si Kanata lewat alat hologram tersebut. Dan pas mereka berada di bulan, si Kengo sempat memberikan alat tersebut agar si Kanata bisa berkomunikasi dengan para orang tuanya si Kanata yang ada di Mars. Dan di sini scan terharunya muncul juga ya, yang dimana pak orang tuanya si Kanata ini merasa terharu, yang dimana merasa tidak disangka-sangka lah kalau anak mereka yang menjadi seorang pegawai bisa menjadi tim pertahanan bumi Gasolets untuk menolong orang banyak dengan tekad Kanata yang ada di dalam hatinya. Pada scan ini juga orang tuanya si Kanata juga ingin menyampaikan salam pada kakeknya si Kanata agar semoga mereka secepatnya bisa dipertemukan kembali sebagai salah satu keluarga yang paling berarti untuk si Kanata. Kembali ke misinya, si Kanata yang berhasil lolos dari pengejaran. Yang kali ini dia segera mencari Kengo untuk menghabisi beberapa spare yang ada di markas tersebut sekaligus menyelamatkannya. Namun di tempat pas spare berada di sarang tersebut, yang dimana kita bisa melihat bahwa si Kengo telah ditangkap oleh spare yang sambil mengakses beberapa ingatan yang ada di ingatan si Kengo. Dan kalau kita lihat ya, kita masih belum mengetahui mengenai apa yang dilakukan para spare tersebut yang sedang mengakses ingatan Kengo itu. Namun belum memulai aksi penyelamatannya, si Kanata pun ketahuan oleh para spare tersebut dan juga beberapa android yang aktif oleh Yapol itu untuk menghabisi para cahaya yang ada di bulan. Dan tidak lupa untuk Yapol yang juga ikut muncul pada tempat tersebut, yang padanya si Yapol itu pun diserang juga oleh para spare yang membuat dia jadi kehilangan ingatannya bahwa siapakah dirinya. Yang jelas padahal dirinya itu adalah Yapol ya. Hanya saja si para spare tersebut seolah mengakses ingatannya si Yapol, lalu menyerap semua ingatan yang ada pada dirinya yang membuat dia jadi lupa diri. Sampai-sampai dia tidak tahu mengenai siapa dirinya. Ternyata inilah efek samping dari penyerapan spare tersebut. Yang melihat keadaannya yang semakin tidak stabil, si Kanata pun berubah menjadi Decker untuk menghabisi beberapa spare yang ada di tempat itu sekaligus menyelamatkan Kengo. Dan tepat si Kengo berhasil membebaskan diri dari para spare, dia pun ikut berubah menjadi Trigger untuk membantu Decker menghancurkan para spare yang ada di sarang tersebut. Ya pada akhirnya para spare mengeluarkan diri mereka dari sarangnya lalu beralih ke sistem generator matu yang ada di luar bangunan tersebut. Kalau untuk Siapu sendiri kita bisa melihat ya mengenai akhir hayatnya yang membuat dirinya itu jadi lupa diri. Padanya pun dikalahkan oleh Trigger dan juga Decker. Dan melihat si Paspir yang mengendalikan robot tersebut, mereka pun segera menghentikan ambisi Spear untuk mengalahkan mereka berdua. Dan kalau kita lihat ya, kalau si Spear kali ini tidak menyerap menjadi Spear Generator Matu atau gimana ya, mereka hanya seolah-olah mengambil alih sistem Generator Matu untuk bisa dikendalikan oleh para Spear. Dalam pertarungan tersebut, mereka berdua pun jadi sangat terdesak karena pengendalian Spear yang sedang mengendalikan Generator Matu itu jauh lebih kuat dari mereka yang meskipun mereka berubah wujud tetap tidak berdeming untuk Generator Matu. Yang padahalnya mereka pun berubah ke wujud power up mereka masing-masing. Antara Kengo, si Trigger yang berubah jadi Glitter Eternity dan Decker yang berubah jadi Dynamic.
Itu pun disertakan mengenai tekad mereka masing-masing atas senyuman dan juga ingin melindunginya. Singkat, dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Trigger dan juga Decker yang menggunakan power up tersebut sekaligus senjata mereka yang mereka pakai untuk mengalahkan Gyaxon Matsu. Di sini scan lainnya, dalam akhir dari episode kali ini kita bisa melihat bahwa si Kengo sempat menggunakan senjata dual sword yang diberikan oleh si Kanata, lalu dikembalikannya ke Kanata karena itu sudah menjadi miliknya. Awalnya ditolak sih karena itu awal senjata yang dimiliki adalah si Kengo. Namun si Kengo tetap memberikan padanya karena ini seharusnya menjadi miliknya si Kengo karena merupakan senjata titipan Yuzare dari masa depan. Sekaligus memberikan bantuan kepada Kanata alias Decker untuk bisa kembali ke dalam bumi yang diselimuti oleh Spirit Barrier dengan menggunakan Ultra Dimension Card Steel yang katanya hanya bisa menggunakannya untuk kesekian kalinya. Ya padahalnya si Decker pun terselamatkan berkat bantuannya si Trigger. Ya ternyata kalau gua menganalisa, selama menggunakan kartu tersebut ternyata hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali ya. Soalnya si Kengo juga mengatakan kalau kartu ini hanya bisa dipakai untuk sekali lagi. Jadi kemungkinan ini bakal menjadi apa ya? Jadi sebuah hambatan untuk Kengo alias Trigger untuk membantu Decker yang sedang kewalahan menghadapi final boss. Soalnya diumumkan juga bahwa Trigger kembali membantu Decker untuk menghadapi last boss di serialnya Ultraman Decker. Tapi gak tahu juga itu bakal dibantu oleh si Camilla CS atau tidak. Ya pasti kita harapkan semuanya itu bisa berjalan dengan baik untuk menyelesaikan konflik spirit yang ada di permukaan bumi. Jadi demikianlah untuk pembahasan yang bisa aku sampaikan pada teman-teman saya pada video kali ini. Dan kalau untuk sekali lainnya yang dimana di Gaslight, si Hanijo berusaha untuk menjaga rahasianya mengenai identitas si Kanata. Apalagi si Kanata sedang tidak ada di bumi ya, karena dia terperangkap di luar. Mau tidak mau dia mencari solusi agar dia bisa masuk ke dalam bumi, dan itu pun berkat dibantu oleh Trigger yang masih memiliki Spirit Ultra Dimension Ultra Dimension Spirit maksudnya ya. Siapa adanya si Kanata tetap terjaga identitasnya berkat dia pulang dengan tepat waktu. Ya meskipun dalam keadaan suit battle ya, atau seragam mode battle, tetapi si Kanata tetap bisa diselamatkan dengan kerjasamanya Hanijo dan juga Kanata. Namun yang menjadikan misteri adalah si Pak Taiji maupun Kak Sawa, mereka juga ingin apa ya, mengulur waktu untuk membantu si Hanijo, seolah-olah Pak Murahoshi dan juga Kak Sawa ini tahu kalau Kanata itu sedang tidak ada di kamar, atau teori lainnya kalau si Kanata itu adalah Ultraman Decker. Waduh, itu mereka tahu dari mana coba? Masih menjadi misteri sih, tapi semoga untuk kedepannya mereka mengungkapkan mengenai bagaimana mereka bisa tahu mengenai identitas si Kanata yang sebenarnya. Lalu mengenai si Agam sendiri, si Kanata juga kembali curhat ya, bercurhat pada si Kengo mengenai masalah yang ia hadapi sekarang ini. Namun si Kengo hanya bisa memberikan mengenai pesan orang tua yang ada di alat tersebut. Intinya dari pesan yang disampaikan pada ibu Kanata ke dirinya, yang dimana mengenai apapun yang terjadi di saat kamu tersesat dan tidak tahu harus melakukan bagaimana, harus gimana atau segala hal macam gitulah. Ikutilah jalan yang kamu yakini. Niscaya kamu akan menemukan jalan keluarnya.
Ya, setiap masalah yang dihadapi oleh si Kanata pasti ada solusi yang ia temukan nantinya untuk menyelamatkan Agans dari dendamnya. Meski kalimatnya singkat tetapi penuh makna bagi si Kanata yang membuat dirinya jadi lega untuk menghadapi cobaan yang dihadapinya untuk menyelamatkan si Agans. Itu pun bekas Tengo menyampaikan kepada Kanata bahwa orang tuanya si Kanata ini baik-baik saja di Mars, dan dia pun membawa titipan orang tuanya ke Kanata dengan pesan motivasi kepada Kanata untuk menghadapi cobaannya. Wah, salut banget sih untuk episode kali ini. Jujur luar biasa untuk menjadikan motivasi hidup kita setiap kita menonton setiap episode di serial Ultraman. Jadi mungkin itu saja pada teman-teman semuanya mengenai video kali ini. Sudah aku sampaikannya secara detail dan menyisakan 6 episode lagi yang dimana akan menjelang akhir dari serial Ultraman Decker yang kemungkinan bakal berakhir pas pertengahan Januari di tahun baru nantinya. Dan sebelum gue menutup video kali ini, ada salah satu rumor mengenai kemunculan Ultraman Dyna yang bakalan muncul pada salah satu episode di serial Ultraman Decker pada bulan Desember nantinya. Gak tahu ini hanya sekedar flashback atau beneran muncul untuk membantu Decker untuk menghadapi musuh yang sulit dihadapi oleh Decker. Ya semoga itu bisa menjadi kenyataan agar mereka bisa berkolaborasi dengan pendahulunya dan juga penerusnya. Intinya mereka bisa collab seperti di serial Ultraman Decker. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan lupa like, komen, dan sebelumnya untuk menonton video yang terdapat jangan lupa subscribe di channel youtube.com/sedikit. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan tak apa yang gue ngucapin buat teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan selesai karena gue bukan mau yang sebenarnya dengan seperti itu hanya seperti itu. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa next video.